Permasalahan mulai ada bagi kami Tuhan. Biar kami menikmati pujian kami Tuhan. Sehelai rambut kami ini tidak akan terjatuh tanpa seizin-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami sungguh bersyukur Bapak. Punya Allah yang begitu mengasihi kami. Kau Tuhan kekuatan kami. Kau menghiasi setiap kehidupan kami Tuhan dengan kemurahan, dengan kasih penyertaan-Mu ya Tuhan. Ajar kami Bapak. Ajar kami Tuhan untuk percaya sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang pegang hidup kami. Engkau tidak akan membiarkan kami terjatuh dan sampai tergeletak. Ya Tuhan, kami yakin itu Tuhan. Kami yakin pertolongan-Mu sungguh ada bagi kami. Terima kasih Tuhan.
selalu mengenyangkan kami ya Tuhan, dan Engkau yang pelihara kami Tuhan. Kami tidak akan bersandar kepada dunia ini Tuhan, tapi kami hanya bersandar kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Teruslah Engkau di dalam nama Anak Kristus. Amin. Kita naikkan pujian kita, Kau hiasi kehidupan.
boleh dikuatkan, boleh dihiburkan lewat lagu pujian, dan Tuhan disenangkan lewat pujian kami. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau di dalam nama Anak Kristus. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian kita, terima sukacita surga. Ya. Yang bisa bantu berdiri. Kehidupan kita akan dikuatkan ya. Jadi jangan pernah berputus asa ya, serahkan semua kepada Tuhan. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita naikkan ujian kita bersyukur. Silakan.
bersyukur Kau memilihku dari hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Itulah yang menjadi pengakuan iman kami ya Tuhan. Kalau kami tahu, kalau kami ada hari ini semuanya karena kemurahan-Mu. Kalau kami saat ini sehat semuanya karena anugerah-Mu. Biarlah setiap kebaikan-Mu ya Tuhan, kami kembalikan itu dengan segala ucapan syukur dari hati jiwa kami yang terdalam. Urapi hamba yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Seperti firman-Mu ada dalam Yeremia 1 ayat 9 ya Tuhan Yesus. Engkau mengulurkan tangan-Mu atas hamba-Mu, menjamah mulut hamba-Mu dan menaruhkan perkataan-perkataan di mulut hamba-Mu. Dan saat ini juga aku percaya ya Tuhan, Engkau Tuhan Yesus yang mengulurkan tangan-Mu atasku. Jamah mulutku ya Tuhan, bahkan jamah hati, jiwa, pikiranku ya Tuhan, agar setiap apa yang saya sampaikan semuanya bersumber dari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dengan urapan-Mu yang luar biasa mengalir atas hamba. Demikian juga Tuhan Yesus, jemaat-jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, Engkau jamah hati jiwa jemaat-jemaat-Mu, akar hati jiwa pikiran jemaat-Mu ya Tuhan, hanya tertuju kepadamu ya Tuhan Yesus. Seperti pujian kami ya Tuhan, kalau kami Engkau pilih menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan, itu bukan hal yang biasa, tapi hal yang luar biasa ya Tuhan. Dari kerendahan Engkau mengangkat kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa jahat, pikiran-pikiran yang melayang-layang dari hati jiwa pikiran kami saat ini, kami usir, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Kuasa Roh Kudus yang menguasai hidup kami saat ini. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, dan yang siap menerima berkat Tuhan Yesus. Kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan ya. Jadi kembali kalau saya bilang ya, hari ini ada report atau reviewnya ya. Sebenarnya kalau mau saya bilang ya, kalau kemajuan
seperti inilah nanti kalau dibilang orang kemajuan karena bisa, ya, karena bisa. Orang pemain musik yang sudah biasa dunia pun bisa, ya. Tapi saya mau sampaikan reportnya hari ini. Saya nggak terlalu permasalahkan itu kesempurnaan atau hal yang bagus atau apapun. Tapi kalau kita mau persembahkan itu dengan segenap hati kita persiapkan sebelumnya, itu yang luar biasa, ya. Nah, jadi kalau saya bilang saya bukan lihat cuma kulitnya, ya. Karena saya tahu udah bilang, oh saya yang belajar, tapi yang buahnya main game. Jadi lah, baru hari. Iya. Tapi untuk nextnya ya, untuk nextnya itu persembahkanlah itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan, ya. Ya. Pujian kita tadi loh, kalau kita bisa melayani itu yang berkat yang luar biasa, ya. Coba gini loh, ya. Tuhan Yesus Raja di atas segala raja, ya. Bayangkan dulu kalian menjadi menteri yang pembantunya presiden, ya. Bayangkan siapa presiden? Oh, masih manusia, masih presiden, masih memimpin satu negara. Tapi Tuhan yang memimpin semua dunia ini, alam semesta semua Dia pimpin, ya. Artinya raja di atas segala raja. Kita akui Tuhan Yesus Raja di atas segala raja. Dan kalau kita wakilnya, kalau kita stafnya, kita orang hebat enggak itu? Hah? Ya nggak ada jawaban. Saya bilang tadi menteri aja sudah hebat. Itu menteri, wakil atau pembantunya presiden. Presiden di dunia. Oh, sampai kesedot bapak mah. Iya tertarik sampai kesedot tadi sampai kayak gini bapak. Ya. Jadi ya seperti itu ya. Kita berbahagia kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, ya. Ya. Bangga nggak jadi anak Tuhan? Bangga, ya harus bangga, ya. Jadi percayakanlah kepada Tuhan itu menjadi Bapa kita, ya. Jadi hari ini saya mau buat judul firman Tuhan, ya. Firman Tuhan hari ini 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai dengan 18, ya. Boleh dilihat 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai dengan 18, ya. Panjang firman Tuhan ini, ya. Tapi saya mau mempercepat aja, nanti saya membaca sebelumnya, ya. Sambil 1 Raja-Raja ayat 1 Raja-Raja 19. 1 Raja-Raja berarti sebelum 2 Raja-Raja. Iya. Perjanjian lama yang pasti. Ya. Raja-Raja 19 Ya, lama. Ya. 1 Raja-Raja 19. Ya. Ayat 1 sampai dengan 18, ya. Kalau ya mah punya ini dong. Ya kalau enggak ya kita sama-sama deh, itulah, ya. Iya, tapi kamu Bali. Ayo. Ya. Ya, jadi saya yang bacakan tapi jemaat yang simak, ya. Jadi saya cepat aja ini membaca, ya. Jadi tapi disimak, ya, karena nanti ini dari sini yang saya mau sampaikan firman Tuhan ini, ya. Sudah dapat Ki? Sudah belum? Udah, ya. Di 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai dengan 18, ya. Nah, ini 2 judul, ya. 2 judul, tapi saya sambung karena kejadiannya ini sama, ya. Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, ya, nabi palsu itu, ya. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah huruf kecil menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira
pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Ya, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Ya, di judul yang sambungannya Allah menyatakan diri di Gunung Horeb, karena tadi Nabi Elia berjalan ke Gunung Horeb. Ya, di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian apakah kerjamu di sini, hai Elia? Ya, jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sopai-sopai basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya dan berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Ya, jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, lalu melalui padang gurun ke Damsik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau rapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau rapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium dia. Ya, jadi mencium dia maksudnya gini ya, dalam ritual penyembahan berhala, orang yang walaupun sekilas tidak dengan dari hatinya, tapi kalau dia mau mencium dewa-dewa itu ya, atau mau dibilang bolo mengumba gana-ganaan, artinya sudah bersepakat dengan ke duniawian lah ya, atau ke nabi-nabi palsu ya. Jadi firman Tuhan hari ini ya,
sekalipun firman Tuhan tadi mengenai Elia ke Gunung Horeb dan Allah menyatakan diri Gunung Horeb, ya, saya ambil judulnya firman Tuhan ini Get Back on Your Way, ya. Get back on your way, atau kalau mau dibilang back on your way, back, tahu back, kembali, ya, on your way, Ke jalanmu. ya, jalanmu, ya, artinya get on your way, kembalilah ke jalanmu, kan gitu, ya. Jadi dan di sana ada judul aslinya itu Get Back on Your Way. Padahal back on your way juga boleh kembali ke jalanmu. Kenapa ada get? Ya, sedikit sekedar mengingatkan atau memberi tahu atau dengan pemahaman gini yo. Dengan back on your way, ya. Jadi kembali ke jalanmu cukup dengan back on your way, ya. Kembalilah ke jalanmu, ya. Kenapa ada get di sana? Ya. Get artinya get, mendapat, memperoleh, mendapatkan, ya. Nah, artinya di sana, ya, kalau kita mau sadari apa yang kita lakukan itu semua bukan semata-mata karena usaha kita. Kalau kita kembali pun ke jalan kita, jangan kita anggap karena kekuatan kita. Ya. Kenapa ada kembali kata get? Ya. Itu memperoleh atau mendapatkan. Berarti kalau kita memperoleh, mendapatkan karena ada yang memberi. Ya. Sama seperti ini, ya. Saya mau sampaikan firman Tuhan hari ini, mau tegas. Apa yang kita ada saat ini, jangan sampai kita menyombongkan diri karena kebisaan kita, karena kemampuan kita, karena akal pikiran kita. Ya, di sini sampai 2 kali Elia bertanya jawab langsung dengan Tuhan. Apa kerjamu di sini? Ya, bisa kita simak di sini, ya. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apa kerjamu di sini, hai Elia? Di ayat 10 dijawab, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, ya, meruntuhkan mezbah-mezbahmu. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Seolah semua karena kekuatan Elia. Ya, semua karena apa, ya, kalau mau dibilang, ya, semua orang akan membenarkan dirinya. Ya, koreksi dong kita, apa sih kita ini? Apa yang kita bisa lakukan, hal-hal yang baik, hal-hal yang benar? Mama nggak akan ada. Nggak usahlah kita sombongkanlah diri kita. Nggak usah kita benarkan diri kita. Ya, nggak usah kita benarkan diri kita. Dan adong labani jujur, orang diri ini ibadah jujur. Ya, Tuhan tahu. Emang Tuhan nggak tahu dalam cerita ini? Emangnya Tuhan nggak tahu apa kerja Elia? Tapi Tuhan mau lihat kerendahan Elia saat ini. Seolah-olah kalau dia pun bisa mengalahkan dewa-dewa palsu, nabi-nabi palsu saat itu sampai 400 dengan sendiri dia. Jangan dikira itu semua karena kehebatannya Elia. Ya. Sampai kalau kita mau baca ceritanya ini, ya, tentang raja Elia, ya, untuk sekedar pengetahuan, ya. Elia nabi, kalau mau boleh saya tanya, nabi yang mana ini Elia ini? Kalau boleh, kalau saya bilang, kalau misalnya saya sampaikan Nabi Elia, apa yang terbersit di pikiran kita tentang Nabi Elia? Untuk penambahan, untuk inilah, ya, untuk pengetahuan Alkitab. Yang terangkat ke sorga tanpa melalui mati. Ya, benar. Oh, yang jadi katakan kayu batang. Itu Elisa. Itu Elisa, benar. Elisa, bukan Elia. Ingat Elia. Janda yang di Sarfat. Sarfat.
kedua, yang lebih besar lagi, ya, kalau mau dibilang Nabi Elia adalah nabi yang terbesar kedua di Israel, ya. Kenapa seperti itu? Di Matius dibilang ada murid-murid Tuhan Yesus pun melihat Yesus ada bersama dengan Nabi Musa dan Nabi Elia di sana. Ya, artinya kalau mau saya bilang saya samakan, Nabi Elia hampir sama dengan Nabi atau Tuhan atau penjelmaan Tuhan. Kenapa? Tanpa melalui kematian. Ya. Iya, artinya gini, kalau Tuhan Yesus secara daging lah ya, tanpa melalui kematian lah dia, artinya itulah saya samakan dengan Tuhan sebenarnya ya. Tuhan kalau mau dibilang siapa nabi yang tidak melalui kematian? Satu lagi, Henokh, ya. Kenapa Henokh? Henokh bergaul karib dengan Allah. Artinya ini sudah tingkat-tingkat Tuhan, ya. Tapi seperti itu masih loh, ya. Dia nabi yang tidak melalui kematian naik ke surga terangkat. Itu pun sejarahnya seperti ini. Ya, jadi jangan sombong kita kalau saat ini kita bisa ada hari ini, ya. Kalau bisa kita ada hari ini, semuanya karena kemurahan Tuhan. Ya, lakukanlah itu untuk kembalikan kemuliaan itu untuk Tuhan. Ya, nggak ada yang perlu disombongkan. Akulah yang benar. Ya, saya terus terang aja, ya mungkin talenta yang Tuhan percayakan ke saya untuk jadi apa untuk banyak orang, ya. Ya, walaupun sebenarnya mungkin panggilannya berat lah ya, kalau saya mau dibilang berat lah, tapi memang harus kita hadapi. Itulah untuk panggilan kita, ya. Seperti di firman Tuhan tadi, aku bekerja segiat-giatnya Tuhan, ya. Kita sudah lakukan segiat-giatnya enggak untuk pekerjaan untuk Tuhan? Ya. Kalau belum, apa dasar kita untuk menuntut lebih? Ya. Apa dasar kita untuk menuntut lebih? Sedangkan Elia pun sudah bekerja segiat-giatnya, sudah membasmi dewa-dewa penyembahan-penyembahan berhala, dia basmi semuanya itu, tapi masih seperti itu dia terancam. Ya. Masih terancam dia, ya. Kehidupan dia masih terancam kalau itu masih daging yang berkuasa atas kita. Memang ya benar ya, kita gimana lah meluputkan, kita namanya masih manusia, benar ya. Tapi adakah kita merasa Tuhan lebih besar dalam kehidupan kita? Adakah lebih besar Tuhan Yesus yang berkuasa atas kita, hidup kita ini berkuasa atas hidup kita? Ya, saya nggak salahkan kita ya, artinya mungkin ya supaya kita bisa membuat orang lebih istilahnya lebih tahu kehidupan kita, ya. Tapi di sela-sela semuanya itu, ya, lakukanlah hal-hal yang baik, kembalilah ke jalan kita yang benar, ya. Kenapa saya bilang di sini ya? Saya mau ambil ini inti firman Tuhan hari ini ya. Karena di sini ya ada 2 kali ya. Kalau saya bilang kembali lagi, kalau di firman Tuhan itu sampai ada 2 kali, 3 kali penyebutan, berarti itu sangat penting sekali ya. Jadi sampai di sini ada tanya jawab. Firman-Nya, apa kerjamu di sini hai Elia? Ya, di ayat 10 jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Ya. Di ayat berikutnya lagi, di ayat 14 ya, di ayat 13 sebelumnya, maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apa kerjamu di sini hai Elia? Ayat 14 jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Ya. Ya, di akhirnya, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku, ya. Aku meruntuhkan mezbah-mezbah yang diapakan, ya. Dia melawan nabi-nabi palsu itu, ya. Bahkan banyak nabi-nabi palsu itu dibunuh, ya. Jadi seolah-olah, ya, istilahnya
mungkin ya dengan kekesalan hatinya, dengan mungkin apa yang dia lakukan, nah dinggape hubay tong sono na hudapot. Ya. Bagus juga memberantas nabi-nabi palsu. Bagus enggak menyuruh orang untuk datang kepada Tuhan. Terus kalau dia dapat seperti itu, dia terancam mau dibunuh. Kira-kira pantas nggak dia untuk mengeluh atau putus asa? Nah, degape hubay itu hasolo na Allahumma teau ngayancam ikon dibunuh. Kira-kira kebayang nggak kita untuk hal-hal yang baik kita lakukan, kita pun terancam? Ya. Jadi jangan salahkan keadaan, jangan salahkan Tuhan. Kalau yang baik-baik aja pun kita kerjakan, sering kita terancam. Ya. Yang baik-baik aja ini kita kerjakan, sering kita disalahkan, sering kita terancam, sering kita tersudut. Ya. Maaf, jangan lakukan hal yang nggak baik. Karena apa? Saya bilang tadi ya, kembali, yang baik-baik aja pun dilakukan si Nabi Elia ini, dia terancam, dia tersudut. Ya. Jadi nggak ada yang mau kita banggakan, ya. Tapi lakukanlah itu kebaikan itu, apa yang menjadi kewajiban kita, apa yang menjadi panggilan kita, itu kembalilah kita lakukan hal-hal yang baik tadi, ya. Sekalipun mungkin kita akan terancam, ya. Karena apa? Itulah panggilan kita. Kembalilah kita ke panggilan itu. Kembalilah ke apa yang menjadi tujuan hidup kita. Maharona italili portillo. Raut? Waduh, saya pikir mah. Kalau saya bilang raut ini mungkin dong jabar nih. Ya saya sih jangan putus asa juga, saya bilang bolu bapak jangan dong kono bangan bolu amurab do adong jabar nih berarti dah sudah baru dong murah gak putus asa lengkap dan mason ya. Artinya banyak panggilan kita itu sebenarnya ya, bolu murah beba panggilan ini panggilan nadinggan mengalam murah salah mempergunakan efekna, salah mempergunakan keadaanna ala adong di bana. Kayak gitu, artinya jadi ajar ini kita boleh introspeksi diri ya. Saya sadarin sendiri loh ya. Kenapa Tuhan izinkan saya seperti ini? Ya kalau mungkin ya saya berpikir gini. Kalau saya langsung Tuhan angkat tinggi-tinggi, mungkin saya akan sombong. Tengah lahu foto be makaholong atau mengasih mapenasi roha mulu hacit halak. Ya, tapi saya mah ini untuk hanya ini ya, bukan kesombongan ya, untuk hanya sebagai penyampaian untuk kita boleh kasih motivasi lah ya, motivasi atau untuk memberi kita ada hati lah untuk menolong ya. Hari apa saya itu ya, hari Kamis ya. Saya waktu itu ngantar telur, memang pagi-pagi dan telepon abang ya. Saya ngantar telur, setelah itu ini saya lewatlah saya dari lampu merah Ciledug ya. Saya lihatlah si Tinjak, kakak tahu yang dulu bawa mobilnya si Batubara atau pernah bawa mobil kami itu ya. Jadi ini sekarang bawa mobilnya si bapak si Catherine, si Otang Asugian. Nah, tahu sekitar 2 minggu yang lalu dia nabrak polisi. Jadi sampai okname ini polisi ini ya, tapi ya karena memang kondisinya si Tinjak ini mabuk sampai bawa mobil kan gitu ya. Parah lah polisi ini, parah ya. Jadi sampai penjara lah si Tinjakin, mobilnya ditahan ya. Jadi saya dengar ceritanya nego sampai karena nggak ada duitnya, datanglah orang PBB Pemuda Batak Bersatu ke Polres Tangerang, datang langsung.
ngomong, tolonglah ini dengan kondisi kayak gini, ini kan gitu. Tak gimana, negonya ini alot sampai ada seminggu lah si Tinjakin di penjara, ya sampai seminggu di penjara. Ya memang ya puji Tuhan lah ya, mungkin ada sarana orang Batak kita itu untuk membuat seperti itu ya, puji Tuhan ya. Keluarlah si Tinjak ini bersyarat membayarlah 6 juta. Itu sampai seminggu alot ini dan ya, mulai dari 40 sampai terakhirnya ke 25 nggak sanggup, sampai ke 10 nggak sanggup, sampai 6 juta ya, 6 juta dimauin lah ya, dimauin. Tahu ya itulah ya. Sampailah ini, saya lihat dia bawa kardus kotak-kotak ini ya. Saya bukannya saya bilang tadi itu saya baik atau gimana. Saya udah selesai pulang bengkelin mobil ini, saya pulang ini, saya lihat dia. Tapi terus terang saja memang saya pikir pasti sumbangan kan gitu ya. Sampai sumbangan ya, di perapatan itu pas. Udah, saya ada di situ, timernya ada, lain-lain di situ, saya lewatin aja. Tapi terus terang aja sampai itu lewat itu, baliklah kau, masa kau lihat seperti itu, nggak ada actionmu. Gimana kasihmu cuma hanya omongan. Balik saya ini, muter balik saya. Kalau saya pikir karena Tuhanlah yang menyuruh saya itu balik, kasih. Di mana kasihmu? Hanya kasih di mulut? Balik saya ini. Emang kenapa saya bilang kan? Ya udah saya nabrak ini. Udah, sebelumnya memang udah saya dengar ceritanya, tapi untuk perdamaian sampai ke 6 juta ini enggak ini. 6 juta pun enggak ada ditku ini, makanya aku ini ya udah. Ya memang ya tak seberapa lah, 50.000 saya kasih ya. Tapi kalau saya bilang kalau enggak Tuhan yang gerakkan hati saya itu nggak akan terjadi ya. Makanya jangan sampai kita itu hanya terbengkalai dengan pikiran-pikiran kita. Andalkan Tuhan dalam pikiran kita. Terus kekurangan kita memberi enggak ya. Jadi seperti itulah kehidupan kita. Jangan karena kita, aku sudah bekerja sekian giat ya Tuhan, aku bayar nadingga sono tapi roda tua sonon. Mungkin ada seperti itu pikiran kita, ya pasti ada lah ya. Ya kadang kita nggak usah ini hamba Tuhan, nabi besar ini loh. Dia pun seperti itu. Saya sudah bekerja segiat-giatnya Tuhan. Saya sudah melawan, membunuh nabi-nabi palsu. Masa saya seperti ini yang saya terima? Mungkin setiap kadang aku bayar sono nadingga nggak mengalau, tapi sono dope. Ada Tuhan kak, ya. Ada lupa ngadua-dua tak. Ada nama bela kita. Jangan sampai kita terkecoh dengan putus asa kita dengan dunia. Memang seperti itulah dunia. Dunia nggak suka kalau kita itu baik, nggak suka kalau kita itu benar. Ya. Aku bayar pesono nggak supaya sono berjalokku. Mungkin kita seperti itu. Kalau saya bilang itu kan berlaku cuma sama kakak, bukan sama Mama Eca, bukan sama kami. Nabi hamba Tuhan, nabi wakil Tuhan. Kalau saya bilang ini hampir setara dengan Tuhan. Karena apa? Tanpa kematian pun dia bisa naik. Tapi dia pun mengalami itu. Ya. Dan di ayat ini untuk ininya tadi ya, aku bekerja segiat-giatnya, seperti itulah jawabannya Elia ya. Tapi seperti itulah nyawaku terancam ya. Dengan mereka ingin mencabut nyawaku, padahal dia sudah bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan. Balasannya Tuhan. Seolah-olah seperti itulah omongannya Elia ini. Balasan nadingga kubain nadingga selama Tuhan. Berapa puluh tahun saya menjalanin keluarga ini. Balas hujab bari. Seperti itulah mungkin hidup kita. Ya. Tapi saya ingatkan hari ini Nabi Elia pun mengalami hal yang sama. Ya. Di ayat 15 seperti ini firman Tuhan kepadanya. Pergilah, kembalilah ke jalanmu.
Ya, makanya tadi saya ambil judul apa? Get back on your way. Kembalilah ke jalan. Di ayat 15. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun apa? Padang gurun Damsi. Ya. Bicara padang gurun artinya ada air di sana, ada kesejukan di sana. Arsaniro ada sudikan mulu padang gurun, kekeringan. Tapi aneh dokon di bata tu Elia, kembalilah ke jalanmu, ya. Apa tadi? Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun, bukan melalui lewat sono ya alam yang sejuk. Di sana ada, ada mungkin tempat-tempat santai. Lewat tol. Ya lewat tol mungkin masih panas, ya. Tuhan suruh lewat padang gurun. Bicara padang gurun itu bicara kesusahan, bicara kesulitan. Hidup kita itu diajar bukan yang lewat yang enak-enak. Ya. Jadi dengan natabo ipandalan nolate paecara. Jadi so terbagi malakamda. Orang yang gapi sudi gampang. Saya bicara orang bilang gampang nih. Aduh. Marah tuh aku. Gak ada proses yang gampang. Percaya saya selalu kembali ya ke Alkitab ya, back to Bible ya. Cari sejarah di Alkitab yang hidupnya gampang, akhirnya sukses. Siapa dulu? Ya, belajar ke Alkitab ya. Siapa di Alkitab itu yang lahir enak sampai matinya hebat? Siapa? Nggak tahu lah ya, nggak tahu. Tokoh-tokoh Alkitab. Kalau mau saya bilang, Salomo hidup lahir enak. Kenapa? Anak raja. Tapi pada akhirnya Gak enak kan? nggak enak lah. Iya, tadi bapak kan enak. Kan saya bilang, siapa yang hidupnya sejarah di Alkitab enak-enak pada akhirnya pun enak? Nggak ada. Kan nggak ada. Iya. Mau saya bilang ya ini saya mau nyampaikan nih, mungkin biar kalian tahu gambarannya. Ya saya, Salomo itu hidupnya dari awal enak. Tapi kembali ke yang lain, semuanya Hizkia, Daud, semuanya itu berawal dari hidup yang memang prosesnya Tuhan, berjalan di padang gurun, bicara kesulitan, ya. Jadi Sonia itu nang mandele behita, nadingga peu bay sono dulu nahujalo ya. Jangan putus asa lagi kita tentang itu ya. Itu udah memang prosesnya Tuhan, ya. Jadi jangan kita sekali lagi putus asa dengan kenyataan hidup, ya. Nah, kalau mau kita kembalikan kenyataan hidup, waduh, orang sana mah happy tinggal menikmati ini nih, ya. Jangan kita lihat sih, ya. Tapi percayalah dalam prosesnya Tuhan, dalam kita kembali ke jalannya Tuhan akan memelihara hidup kita, ya. Percayalah kita pada pimpinan Tuhan, ya. Apalagi yang mau kita andalkan di dunia ini, ya. Saya bilang terus terang aja, saya akan ingatkan kembali, Mama Hana jangan terlalu percaya dan mengandalkan harapnya kepada saya semua. Saya hanya manusia, ya. Istri jangan hanya mengandalkan suami semua. Boleh ya, memang ya boleh lah. Ya siapa lagi temannya kan kayak gitu ya. Tapi jangan selalu ke situ semuanya tertumpuk. Ya, tujukan harapmu pada Tuhan. Ya. Jadi hidup ini ya seperti itu ya. Jadi hal-hal yang baik pun kita lakukan ya seperti itu yang kita alami. Mungkin kita tersudut. Dengan hal itu apa kita langsung mundur? Enggak. Kenapa? Itulah panggilan kita. Ya kita harus kembali ke jalan itu. Ya. Saya
bilang ya kalau saya bilang kalau saya mah ya udah lebih penting saya nyaman-nyaman tidur daripada jalanin panggilan hidup saya, harus berjalan di hidup saya, artinya datang istilahnya ke tempat-tempat orang lain untuk supaya membesuk seperti ini, melakukan hal-hal ini. Kalau saya pikir nyamanan tidur saya, kan kayak gitu. Tapi nggak seperti itu anak-anak Tuhan, bukan seperti itu panggilan anak Tuhan, ya. Saya bilang, jangan dong hasonangan di Portidion, ya. Di mana hasonangan kekal? Surga. Ya itulah tujuan kita. Jadi itulah pengharapan kita, ya. Jangan sampai kita orang-orang pilihan Tuhan sampai kita nggak punya pengharapan, putus harapan dengan hal-hal dunia ini, ya. Ya saya bilang, kalau saya bilang mengecewakan dunia ini jelas. Saya juga seperti itu, ya. Kenapa? Seperti saya bilang, yang nanti nggak baik kadang tersudut tiba, ya. Itu memang itulah dunia. Gak suka kalau kita itu dunia itu, kalau kita itu hidup dalam kebenaran Tuhan, gak suka dunia itu. Dunia itu maunya orang-orang anak-anak Tuhan itu tersudut seperti itu, ya. Tapi kita boleh belajar lah, ya, kita anak-anak Tuhan, ya, kita diberikan kekuatan yang luar biasa, ya. Kita percaya Tuhan akan memampukan kita melewati hari-hari kita yang mungkin pun kalau kita anggap itu malang, ya. Tapi aku percaya Tuhan, kalau Tuhan yang beserta kita, ya, Tuhan akan menolong kita. Seperti pujian tadi, sehelai rambut kita pun tidak akan dibiarkan jatuh tanpa sepengetahuannya. Artinya Tuhan selalu lihat kehidupan kita, ya. Boto doa di rohami, minta Tuhan hidup, ya. Makanya sampaikan ke Tuhan, ya. Kalau saya bilang dunia mengecewakan, benar, ya. Tadi enggak penibayan Allah di salahon iba. Nama band tuh HP tuh halang mulu. Saya lalang doi itu talaga. Ya seperti itu. Kecewa tuh. Bolsonaro sendiri mah kecewa dah udah. Mau tunggu. Tapi lah saya rutai, lah saya lau mengicurut. Ya. Kecewa nama dogu. Kecewa. Karena apa, kami juga manusia kok, ya. Aku tapi itu nggak berontak, malah justru ibe salah, kecewa. Tapi kalau itu panggilan kita, lakukanlah itu dengan segenap hati kita, ya. Kembalilah ke jalanmu, ya. Lewat padang gurun, bukan lewat taman yang sejuk, bukan lewat mall, ya. Lewat padang gurun, artinya apa? Siap kita lewati jalan-jalan yang sulit itu. Tapi percayalah kita, ya, sekalipun itu sulit, Tuhan yang menyertai kita, ya. Ya, percaya kita, Tuhan selalu menyertai kita. Percaya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Kalau kita percaya, sampaikan itu kepada Tuhan. Sampaikan isi hati kita itu kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan akan mempergugui toditot. Tuhan akan mempergugui daging tosudi pargugui. Percayalah kita. Gak usah dengan akal-akal pikiran kita osong-nom mai tarang lagi. Gak usah, biarlah Tuhan yang bekerja. Serahkan aja lah itu semua ke Tuhan, ya. Serahkan ke Tuhan. Saya terus terang aja, ini penutup, ya. Ini benar-benar penutup, ya. Bisa untuk referensi untuk Pak Eca. Masalah ini yang mungkin ya kita sudah tahu, ya, masalah ini Tuhan bukakan secara tidak mungkin kita sangka-sangka, ya. Tuhan ungkapkan, ya. Itulah Pak Eca, ya. Tuhan ungkapkan. Sampai abang itu ngomong, kamu kasih tahu. Tapi Tuhan lah yang ngasih tahu, saya bilang kayak gitu. Melalui apa? Bisa sampai jam-jam 1 malam ada SMS seperti ini. Ke saya bukan, ke kakaknya langsung. Iya. Ke dia, tapi Tuhan gerakan kakaknya baca. Biasanya nggak pernah. Itu. Jadi, sampai malu pembuat Pak Ecate.
Ya, Iya. ya Cak ya. Bapakmu jangan umpet-umpet lagi ya. Hah? Lakukanlah yang benar. Lo. Tentang apa ya? Ya masih jelas. Ya pokoknya itulah ya. Itulah Pokoknya gini, permasalahannya. maksud saya gini. Janganlah bersandiwara di hadapan Tuhan. Ya. Anak-anak Tuhan janganlah bersandiwara. Karena apa ya? Sepintar-pintarnya menyimpan bangkai akan kecium juga. Ya. Tuhan akan bukakan semua apa yang kita tutup-tutupin, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Kau marah kok bapak ngomongin bapak Tuhan kau marahin ya? Ya Cak? Nggak boleh bapakmu dimarahin atau saya cuma bukan marahin Cak, cuma nyampein firman Tuhan. Wah kau marah? Oh enggak. Ini dokter Donang ini lagi mau bapak Lina. Iya, ya itulah ya. Jadi nggak ada yang tersembunyi di dalam Tuhan ya. Jadi hiduplah kita setur dengan jalan-jalan hidup kita ya. Itu tadi ya saya bilang Tuhan nggak akan pernah menyuruh kita lewat jalan yang enak-enak aja ya. Jadi ke kita semua ya, ke Kia, ke Yabes, Tuhan nggak pernah ajarkan santai-santai kalian hidup, kalian akan jadi pintar sendiri, nggak pernah ya. Lalui jalan apa tadi? Padang gurun. Kalian belum tahu padang gurun itu kayak mana ya? Kayak mana? Pasir semua, panas, Panas, ya. ada Nah, air. itu. Yang Ada tempat pun taktus itu. Laluilah itu kan gitu. Laluilah itu kan. Artinya apa? Kita bukan disuruh jalan yang enak-enak kan? Artinya proses pun harus kita jalani ya. Jadi proses siap kita jalani. Siap ya. Biarlah kita menjadi anak-anak yang tangguh ya, anak-anak yang kuat ya, karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita ya. Jadi kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua dan menguatkan kita seperti yang saya sampaikan tadi. Undang hadirat Tuhan memberikan kekuatan kepada kita ya. Nah ikon pergugun debata dohita mulo saya marsi habugut tuiban marsi atau roatu ni debata ya. Jadi percayalah kalau Tuhan Yesus yang kita libatkan, Tuhan yang campur tangan. Jangan dong mustahil di Tuhan nih, kalau Tuhan berkehendak orang ipil tikup berubah-berubah ya. Tapi percayalah ya, dengan sepenuh hatilah kita sampaikan kepada Tuhan. Tapi dengan catatan kita harus kembali ke jalan kita yang benar ya. Orang ilah biak ke dalam nasuninggan ya. Kembalilah kita ke jalan yang benar ya. Ya, itulah firman Tuhan ya. Jadi kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Terpujilah Tuhan, saya serahkan pada hambanya.